Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kali ini kita akan lanjut dengan pengenalan PHP. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang HTML dan CSS, yaitu bagaimana menampilkan sebuah tampilan dari sisi browser, sekarang kita akan bagaimana mengolah atau membuat tampilan itu menjadi dinamis, sistem atau aplikasi itu menjadi dinamis dengan menggunakan PHP. Jadi PHP itu bekerja pada sisi server, sedangkan HTML dan CSS itu dari sisi klien. Nanti kita akan mempraktekannya. Ini gambaran secara sekilas bahwa kalau kita membuat sebelumnya HTML dan CSS, kita hanya mengklik filenya, kemudian akan muncul di browser. Sedangkan kalau ini kita membutuhkan sebuah web server. Jadi user ketika mengakses sebuah file PHP, itu dia akan memanggil server melalui web server, kemudian dari PHP itu jika memang membutuhkan database, dia akan mengakses ke basis data, kemudian ataupun membuat email ataupun membuat interaksi-interaksi yang lainnya di PHP agar lebih dinamis. Kemudian dari hasil PHP itu nanti akan dikembalikan lagi dari server menuju klien, itu yang ditampilkan juga dalam bentuk HTML dan CSS. Oke. Jadi contohnya misalnya kalau kita dalam sistem itu kita sudah membuat sebuah form. Kita membuat nama, form nama, isian nama, umur, tanggal lahir, kemudian alamat, provinsi dan kabupaten. Ketika kita submit, nah data-data itu yang akan dikirimkan ke server dan diolah oleh PHP, disimpan melalui basis data, kemudian dikembalikan lagi tampilannya sukses, pesan sukses ke browser, ke klien melalui web server dalam bentuk tampilan HTML lagi. Jadi seperti itu. Di sini saya searching melalui dari Google ya, dari acak ada www.slan.co, itu ada 11 server lokal. Jadi nanti kita akan menginstal servernya itu ke dalam komputer lokal kita. Nah, jadi komputer kita itu bekerja sebagai server juga sebagai klien. Ada 11 di sini yang menurut website ini yang terbaik. Pertama, AMS-Stack atau AMPP-Stack, kemudian ada Laragon, yang ketiga ada XAMPP, ada WAM Server, isi PHP, Mini WinNMP, MAMP, dan seterusnya. Kalau saya pribadi, saya sudah mencoba XAMPP, WAM Server, sama MAMP. Dan untuk kasus sekarang saya menggunakan MAMP. MEM. Nah, untuk teman-teman semua di rumah bebas mau mencoba apa saja. Semuanya sama, intinya sama, bahwa ketika kita menginstal salah satu dari 11 server lokal ini, berarti kita sudah menginstal, menaruhkan sebuah server di laptop kita atau di komputer kita. Nah, di sini itu aplikasi rata-rata itu adalah aplikasi-aplikasi yang bundle, istilahnya terdiri dari berbagai macam aplikasi. Contohnya kalau kalian menginstal Microsoft Office, di situ di dalamnya sudah ada Office. Kemudian kalau kalian menginstal aplikasi Microsoft ya, di dalamnya ada Microsoft Office, ada Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote dan sebagainya, itu secara otomatis sudah terinstal. Begitu juga dengan ini, yaitu ada contohnya AMPPS itu adalah Apache yang sebagai servernya, kemudian M itu MySQL, P itu ada Python, ada PHP dan sebagainya. Jadi rata-rata hampir semua itu yang inti adalah pertama ada Apache sebagai server, kemudian ada sudah terinstall PHP-nya, kemudian basis datanya, ada yang pakai MySQL, ada yang pakai Mongo dan sebagainya. Dari setiap aplikasi server-server lokal ini mereka memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Oke, nanti kalian silahkan terserah mau install apa, nanti tugasnya seperti itu, menginstal salah satu dari ini. Nah, ini adalah salah satu tampilan ketika sudah diinstal. Cara menjalankannya adalah kalau ini AMPPS
PPS ini, EMS ini kalau dijalankan nanti kita klik Apache-nya, kalau diklik on berarti dia Apache-nya nyala, servernya sudah nyala. Kemudian MySQL-nya on, MongoDB-nya on, berarti ini adalah service-service-nya dari aplikasi M itu, service apa yang akan kita jalankan. Di sini tinggal on dan off saja, klik. Kemudian ada yang Laragon, ini contohnya. Nah, ini ada macam-macam, ada Apache, centang berarti dia sudah jalan servisnya, ada MySQL dia jalan, PHP, ada Memcache, Redis dan sebagainya. Di sini kalau dari Laragon kita bisa melihat kita mau menjalankan project mana aja, ada project 1, project 2, project 3, project 4 dan lain-lain. Selanjutnya ini ada XAMPP. XAMPP ada Apache, ada MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nah, kalau kita jalankan tinggal klik start-nya ini. Nanti dia otomatis akan ada tulisan running. Kemudian ada MAMP yang saya gunakan di sini. Ketika saya start servernya, service-nya yang jalan ada Apache, ada MySQL. Ini yang sebelah atas ada WAMP server. Selanjutnya, jika sudah diinstal, maka ada satu directory yang digunakan untuk sebagai tempat itu servernya. Jadi kalau teman-teman semua sebelumnya mempelajari tentang HTML dan CSS dimasukkan dalam sebuah folder pemrograman dasar atau PEMDAS. Nah, itu folder itu kita taruh di mana? Kalau di ini apa ini? Ini sepertinya di AMPPS. Nah, di sini lokasinya ada di www, di dalam folder www. Kalau MAMP ada di folder htdocs. Nah, jadi intinya seperti itu. Kalian cari di instalasi kalian. Jadi ketika sudah menginstal itu kan misalnya di C, klik C, kemudian masuk ke XAMPP, masuk lagi ke dalam folder htdocs. Nah, folder pemrograman dasar dikopikan ke dalam folder htdocs. Kalau di AMPPS itu foldernya kalian copy, kalian masukkan ke dalam tempat kalian menginstal tadi AMPPS, terus folder /www, nah, masukkan dalam folder. Jadi ingat, hampir rata-rata itu masuk di dalam folder htdocs atau www. Oke, sekarang kita langsung aja praktek. Di sini saya pernah membuat sebuah folder yang namanya pemrograman dasar atau PEMDAS. Yang di dalamnya ada file table.html, menu.html, index.html, layout1.html. Ini sekarang kita simpan ke dalam dokumen root di server lokal kita. Jadi server lokal kita punya sebuah root dokumen yang kita harus menaruhnya di dalam situ agar bisa diakses. Sekarang mana MAMP saya? Dalam MAMP saya setting ini ya, dokumen root saya ada di Shawky Sites. Ini bisa disetting manual untuk MAMP. Nah, kita bisa naruh di folder mana aja. Kalau kalian perlu diingat lagi, cari di instalasinya di XAMPP / masuk ke folder XAMPP / htdoc. Nah, di situ kopikan. Oke, ini kita kopikan saja PEMDAS, copy, klik kanan, copy folder, masukkan di dokumen root kita ada di Shawky Site. Di sini Shawky Site. Nah, di sini saya sudah punya beberapa, saya pastekan. Nah, sudah muncul satu PEMDAS isinya. Sekarang cara mengaksesnya adalah buka browser. Kita bersihkan dulu. Close other tab. Klep. Localhost garis miring PEMDAS. Nah, ini sudah ada. Jadi sudah bisa diakses. Nah, ini CSS-nya masih error ya. Oke. Localhost ini berarti menandakan kita berjalan di dalam server kita. P. Jadi cara memanggilnya adalah localhost, kemudian foldernya PEMDAS, kemudian nama filenya apa? Salah file. Sublime, kita buka open folder.
open, kemudian site, pemdas. Nah, ini kita buat dulu. Klik kanan, new file, saya simpan, profil.php. Nah, ini cara menampilkannya adalah echo selamat datang di PHP. Save. Save. Profil. Nah, selamat datang di PHP. Dari PHP, untuk menampilkan ke browser kita membutuhkan namanya echo. Bisa echo atau kedua kalau tidak salah saya ada print. Bisa tidak ya? Percobaan. Jangan lupa titik koma. Oh, bisa. PHP kemudian percobaan. Nah, di sini yang perlu kalian ingat bahwa untuk menampilkan sesuatu di dalam tag PHP itu harus diakhiri dengan titik koma. Echo berarti kita akan menampilkan apa? Sesuatu yang ada di dalam petik 2, kemudian diakhiri titik koma, itulah yang akan tampil di browser ini. Kalau membuat komentar, kita bisa menggunakan double slash. Ini komentar. Maksudnya apa? Hanya membuat komentar dan tidak akan tampil di browser. Oke, jadi penulisan PHP itu ada dua. Yang pertama kita murni PHP seperti ini. Yang kedua bisa saja PHP itu masuk ke dalam HTML. Gimana caranya? Sama aja. Contohnya adalah kita copy nih home ya, home.html, kita kopikan. Kemudian di PHP set home. Nah, ini saya kasih tag PHP. PHP, oh, belum bisa. PHP echo ini file PHP. Titik koma, tag penutup, tag pembuka, kemudian ada tag penutup. Ini saya simpan. Cara memanggilnya adalah sama. Nah, dia sudah bisa tampil. Jadi ada dua. Yang pertama kita murni PHP tadi di echo, kemudian yang kedua adalah kita memasukkan tag PHP di dalam tag-tag HTML. Nah, itu aja dulu langkah pertama. Selanjutnya silahkan kalian install di komputer masing-masing. Itu tugasnya, bisa menggunakan apa saja. Kalian bisa searching di YouTube bagaimana konfigurasinya, bagaimana cara menginstalnya, dan bagaimana cara setting dokumen rootnya, atau secara default dia sudah otomatis di htdoc atau di www. Dan bagaimana cara membuat sebuah file di PHP. Nanti selanjutnya kita akan langsung praktek yang materi selanjutnya, variabel dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.